Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li dzurriyyatihi wa li ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan para guru, para santri, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi hidupnya, dicukupkan rezekinya, rezeki yang halalan thayyibah wal barakah. Diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya, diberikan kesehatan lahir dan batin, lancar dalam setiap rencana, lancar dalam setiap kegiatan apapun dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan sedikit tentang hadis. Hadis secara bahasa berarti peristiwa, perkataan muda, baru, atau cerita. Hadis secara istilah segala sikap, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis adalah sumber hukum yang kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Maka kita pun selaku umat Islam hendaknya untuk berpegang teguh kepada hadis, karena tidak akan sempurna hidup kita, akan terjadi permasalahan ketika kita tidak berpegang kepada hadis. Maka dua hukum Islam atau dua pokok sumber Islam yang harus kita pegang teguh sampai akhir zaman selama hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis bersumber dari Nabi kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdasarkan jenisnya, hadis dibedakan menjadi tiga. Ya, secara sederhana, pembagian hadis berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah hadis qauli atau hadis qauliyah. Hadis ini hadis yang berisi tentang perkataan-perkataan atau ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu disebut dengan hadis qauliyah. Ya, qaul itu berarti perkataan atau ucapan. Jadi hadis yang isinya tentang keterangan atau petunjuk atau nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat yang perlu kita taati, atau ucapan-ucapan beliau yang hendaknya untuk kita contoh, kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah hadis fi'li atau hadis fi'liyah. Fi'li berarti adalah perbuatan atau sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau hadis qauliyah itu tentang perkataan Rasulullah, kalau fi'liyah itu hadis yang isinya tentang sebuah amaliyah atau sebuah perbuatan atau sebuah tingkah laku
tentang bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendak kita teladani, kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Bagaimana tentang cara Rasulullah dalam aktivitasnya, ketika bagaimana cara Rasulullah tidurnya, cara makannya misalnya, cara tidurnya, ketika hendak melakukan aktivitas sesuatu. Nah, itulah disebut dengan hadis fi'liyah. Kemudian yang ketiga adalah hadis taqririyah atau hadis taqriri. Taqriri berarti ketetapan atau persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis ini isinya adalah tentang bagaimana ketetapan atau persetujuan Rasulullah, termasuk diamnya Rasulullah ketika melihat aktivitas yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah melihat sahabat melakukan aktivitas tertentu, kemudian Rasulullah diam, itu berarti Rasulullah menyetujui. Berarti Rasulullah itu setuju memperbolehkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika kemudian Rasulullah diam saja, tidak melarangnya, itu berarti tandanya adalah boleh. Berarti itu menjadi sebuah sumber hukum yang disebut dengan hadis taqriri atau hadis taqririyah. Kemudian hadis ini memiliki fungsi yang sangat penting atau sangat pokok bagi umat Islam. Artinya keberadaan hadis bukan hanya sekedar ucapan Rasulullah, tapi ini juga punya fungsi atau punya tujuan. Nah, fungsi hadis secara global adalah menjelaskan dari isi Al-Quran. Jadi tafsir dari Al-Quran adalah hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menjelaskan segala isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Tanpa adanya penjelasan dari Rasulullah, tanpa ada penjelasannya dari hadis atau dari sunnah Rasulullah SAW, tentu kita akan kesulitan dalam mempraktekkan atau menerapkan ayat-ayat yang global, ayat-ayat yang masih umum teksnya di dalam Al-Quran. Kalau kita rinci lagi beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang pertama adalah mengukuhkan atau menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Maka berarti hadis ini atau hadis yang bersumber dari Rasulullah atau perkataan Rasulullah atau sabda Rasulullah SAW adalah memperkuat atau memperkokoh, mengukuhkan hukum-hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Maka berarti hadis ini mendukung, menguatkan akurasi atau kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah memerinci ayat Al-Quran yang masih global. Kita tahu bahwasanya tidak semuanya ayat Al-Quran itu bersifat tafsil, tidak semuanya bersifat terperinci. Maka hadis adalah memerinci atau menjelaskan secara lebih detail beberapa ayat Al-Quran yang masih global atau ijmal. Ijmal artinya global ya, ayat Al-Quran yang masih cakupannya masih luas atau belum terperinci, belum spesifik mengarah kemana konteks dari ayat Al-Quran itu. Maka di sini Rasulullah punya tugas atau tanggung jawab sebagai seorang Nabi dan Rasul utusan Allah untuk memerinci secara detail ayat-ayat Al-Quran sehingga bisa untuk dipahami umatnya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan hukum atau syariat yang belum ada di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwasanya ayat Al-Quran ini adalah kitab yang lengkap, kitab yang sempurna. Kita tahu bahwasanya ayat Al-Quran adalah mengandung mukjizat, baik itu mukjizat dari aspek bahasa
aspek sejarah, aspek ilmu pengetahuan, sains, dan sebagainya. Artinya kita tidak menolak, tidak mengingkari bahwasanya ayat Al-Quran adalah mengandung mukjizat, baik secara zahir maupun batin, baik secara luarnya, tulisannya maupun isinya atau ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Namun kita tahu bahwasanya ayat Al-Quran ini turun berdasarkan konteksnya. Artinya ada beberapa hukum yang belum dijawab oleh Al-Quran. Maka di sini Rasulullah SAW membuat sebuah hukum yang bersumber dari hadis tadi, membuat sebuah aturan syariat atau hukum-hukum yang belum dijawab oleh Al-Quran. Maka dengan demikian antara Al-Quran dengan hadis seiring sejalan, ya, sangat menyokong satu sama lainnya. Jika ada ayat Al-Quran yang masih umum, maka Al-Quran, hadis Nabi memerinci tentang isi Al-Quran, kemudian menguatkan atau mengokohkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian membuat hukum atau perangkat baru hukum untuk menjawab problem umat yang belum dijawab oleh Al-Quran. Kemudian berikutnya, selanjutnya fungsi dari hadis adalah menjelaskan ayat Al-Quran atau membatasi ayat Al-Quran yang masih umum. Artinya ayat hadis ini memberikan batasan-batasan dari ayat Al-Quran, membedakan atau menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum atau masih general. Dengan demikian, adanya hadis-hadis ini, maka sehingga kita mudah untuk memahami, melaksanakan sesuai dengan konteks apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Itu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi secara global bahwasanya hadis keberadaannya adalah menerangkan atau menjelaskan, menafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran, baik itu menguatkan hukumnya, membuat perangkat hukum baru, kemudian menjelaskan atau merinci yang masih global, kemudian membatasi keumuman lafaz yang bersumber dari Al-Quran. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW, sehingga hidup kita senantiasa dinaungi oleh Al-Quran, dinaungi oleh sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah hidup kita akan senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW, mendapatkan hidayah dari Allah. Hidup kita akan berkah, hidup kita senantiasa berada di jalan yang lurus, terhindar dari kesesatan. Maka janganlah kita semuanya berpaling, baik berpaling kepada Al-Quran maupun berpaling kepada hadis. Dengan adanya hadis, maka kita bisa leluasa bagaimana kita mengamalkan ajaran Al-Quran, ajaran ayat Al-Quran yang masih global, sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Tanpa adanya petunjuk dari Rasulullah, tentu kita akan bingung dalam menjalankan perintah Allah. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa dan sebagainya. Maka akan kacau kalau kita hanya sesuka hati melaksanakan perintah-perintah Al-Quran tanpa didasari oleh kecintaan kita atau praktek kita mengamalkan dari sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, segala kekhilafannya. Terima kasih Anda semuanya masih setia menyimak video ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dalam keberkahan, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.